Apa dan siapa itu Nephilim? Video kali ini juga lumayan banyak di request nih. Sebelum masuk ke bahasan, aku mau jelasin dulu kalau Nephilim ini masuk ke dalam kategori malaikat dan iblis di playlist aku. Dan kebanyakan video Angels and Demons aku itu berkaitan erat dengan agama Abrahamik. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin mitologi, mau gak mau semua akan berkaitan dengan agama. Dan yang perlu disadari, agama satu dengan lainnya, antar agama itu saling berkaitan. Bisa ditarik benang merahnya, whether you like it or not. Jadi silakan nonton dengan pemikiran terbuka dengan berbagai informasi dan pengetahuan yang disajikan. Tapi jangan lupa, seperti yang aku selalu bilang, serap yang baik, buang yang buruk. Informasi yang gak positif menurut kalian, lewatin aja sambil lalu. Penonton lama aku mungkin agak capek ya denger disclaimer setiap kali aku masuk topik Angels and Demons. Tapi sebenarnya ini tuh sekalian edukasi biar orang-orang tuh bisa mau terbuka terhadap pengetahuan baru yang mungkin berlawanan sama keyakinannya atau yang gak umum. Biar lebih bisa nerima perbedaan. Jadi kita bisa saling paham satu sama lain karena memang gak semua orang tuh sama. Makanya aku gak capek-capek bikin disclaimer. Menuju Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Panjang juga ya. Oke, mari kita bahas. Nephilim, banyak persepsi dan perdebatan tentang apa itu Nephilim. Dalam Alkitab Ibrani, Nephilim ini adalah sekelompok makhluk misterius. Orang-orang yang ukurannya besar banget, bisa dibilang raksasa, dan kekuatannya juga sakti. Mereka diyakini hidup sebelum dan sesudah air bah. Para sejarawan mengklasifikasikan mereka sebagai giants atau raksasa, dan beberapa orang pada umumnya menilai mereka adalah fallen angels. Kenapa begitu? Dalam bahasa Ibrani, Nephilim diterjemahkan sebagai raksasa atau diartikan sebagai yang jatuh, karena bahasa Ibraninya nafal itu jatuh. Mayoritas terjemahan Alkitab kuno termasuk Septuaginta, Theodotion, Latin Vulgata, Samaritan Targum, Targum Onkelos, dan Targum Neofiti mengartikan kata Nephilim sebagai raksasa. Dalam Bible ada 2 kali penyebutan Nephilim. Yang pertama dalam Genesis atau Kitab Kejadian 6 ayat 4 dan di Bilangan 13 ayat 33. Di Kejadian 6 dijelasin kalau manusia mulai bertambah banyak. Terus anak-anak Allah ngelihat anak perempuan manusia itu pada cantik-cantik. Mereka ambil jadi istri. Di ayat 4 juga disebutin secara eksplisit dalam bahasa Inggrisnya. The Nephilim were on earth in those days. Di Bilangan 13 juga disebutin ada Nephilim. Ceritanya Tuhan merintahin Nabi Musa buat explore tanah perjanjian Kanaan. Jadi Nabi Musa ngirim beberapa kepala suku Israel, tepatnya di Gurun Paran. Orang-orang yang diutus pun mantau area perjanjian itu. Mereka nyeritain semua yang mereka lihat ke Musa. Kaleb dari suku Yehuda kasih ide ke Musa buat rebut secara paksa tanah itu. Tapi yang lain gak setuju. Itu bukan ide yang bagus menurut mereka karena gila Lundro, orang di sana tuh jauh lebih kuat daripada kita. Di ayat 13 ayat 33 disebutin kalau mereka lihat Nephilim di sana dan dibandingin raksasa itu, mereka tuh jadi kelihatan kayak belalang. Tapi mereka juga nyebutin kalau penampilan para raksasa itu mirip sama mereka. Ada perdebatan mengenai Nephilim yang selamat dari musibah banjir besar yang diturunkan Tuhan zaman dulu. Kebanyakan orang meyakini Nephilim selamat dari peristiwa itu karena kepala suku yang diutus Musa ngelihat Nephilim kan. Karena di dalam Bible nggak disebutin dan dijelasin dengan detail tentang Nephilim, jadi buat cari informasinya lebih banyak di sumber non-kanonik. Contohnya, Kitab Henokh. Selain Henokh juga aku akan bahas beberapa versi lainnya. Kalau ditelaah dari Kitab Henokh, yang dimaksud anak-anak Tuhan itu makhluk yang bukan manusia, melainkan sejenis malaikat yang berkembang biak sama perempuan manusia dan menghasilkan keturunan baru yang diyakini sebagai Nephilim. Biasanya abis denger aku ngomong yang nyerempet-nyerempet Alkitab gini, yang merasa paham betul sama agama, pasti langsung ngatain aku sesat. Daripada gitu, tutup aja videonya, jangan dilanjutin lagi kalau ini mempengaruhi imanmu. Nephilim in Book of Enoch.
Dalam Book of Enoch atau Kitab Henokh non-kanonik ngejelasin tentang The Watchers atau Egregoroi. Ini next time aku bahas nih. The Watchers ini juga diyakini adalah yang ditulis sebagai anak-anak Allah yang tadi. Dalam satu Henokh yang diperoleh pada abad ke-19 dan disimpan di British Museum dan Perpustakaan Vatikan, Nephilim adalah raksasa besar yang tingginya 300 hasta. Jadi sekitar 450 kaki atau 137,16 meter. Samyaza, seorang malaikat berpangkat tinggi, digambarin mimpin sekte malaikat pemberontak yang turun ke bumi buat ngelakuin hubungan seksual sama wanita manusia. Ini bisa ditemuin di 1 Henokh 6 ayat 2. Dan terjadilah ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda bahwa pada masa itu lahir bagi mereka putri-putri yang cantik. Dan para malaikat, anak-anak surga, ngeliat dan bernafsu terhadap mereka dan berkata satu sama lain, ayo marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan melahirkan anak-anak. Dan Semjasa, pemimpin mereka, berkata, aku khawatir kamu tidak akan setuju untuk melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri yang harus membayar hukuman dosa besar. Dan mereka semua menjawab dia dan bersumpah bersama-sama, mengikat diri mereka sendiri dengan kutukan. Semuanya berjumlah 200 yang turun pada zaman Yared di puncak gunung Hermon. Beberapa percaya malaikat yang jatuh yang memperanakan Nephilim dilemparkan ke Tartarus, tempatnya kegelapan total. Dalam Henokh 7 ayat 12 disebutin kalau para Nephilim makanin semuanya sampai gak ada lagi yang bisa mereka makan. Di sini dijelasin kalau mereka sifatnya cenderung menghancurkan dan menebar teror. Beda sama di kitab kanonik. Kalau di kitab Genesis justru kebalikannya. Di ayat selanjutnya Henokh 7 ayat 13-14 mereka tuh bermusuhan sama manusia. Mereka makanin burung, hewan-hewan, ikan, mereka makanin dagingnya dan minumin darahnya. Digambarin kalau mereka bersifat kayak binatang buas. Simakos juga menerjemahkan kata Nephilim sebagai yang kejam. Kitab Henokh juga ceritain tentang nasibnya para Nephilim. Henokh 10 ayat 13 dijelasin kalau Tuhan mengutus malaikat Gabriel buat pergi ke kaum terkutuk, ke anak-anak hasil perbuatan zina dan hancurin mereka. Bikin mereka saling menghancurkan satu dan lainnya dengan kebrutalan mereka. Jadi mereka musnah. Keturunan Set dan Kain. Versi lainnya, beberapa orang yang berpendapat bahwa Nephilim ini tuh cuman orang-orang yang sesat. Para teolog berpendapat bahwa anak-anak Allah mengacu pada keturunan Set, anak ketiga Adam dan Hawa. Garis keturunan Set itu pada bener, takut akan Tuhan. Beda sama garis keturunannya Kain yang udah melenceng dari ajaran Tuhan karena udah iri dan ngebunuh Habel, saudaranya sendiri. Diceritakan kalau keturunan Kain itu jadi menyembah Tuhan yang lain. Mereka juga berpendapat yang dimaksud anak-anak Allah itu keturunan dari Set dan putri-putri manusia itu keturunan dari Kain. Referensi tentang keturunan Set yang memberontak dari Tuhan dan berbaur dengan putri-putri Kain ditemuin dari abad kedua Masehi dalam sumber-sumber Kristen dan Yahudi. Rabbi Shimon Bar Yochai, Agustinus dari Hippo, Sextus Julius Africanus, dan surat-surat yang dikaitin sama Saint Clemens. Ini juga pandangan yang diungkapkan dalam Alkitab Ortodoks Ethiopia Amharic Modern Kanonik Henokh 2 ayat 1-3. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan Sathian, dianut sama Saint Augustinus dan banyak teolog Yahudi. Ukuran besarnya Nephilim bisa aja metaforis, tapi tetap mereka nggak diragukan lagi dianggap sebagai pejuang yang hebat. Tapi nggak ada catatan yang membuktikan hal ini. Ini cuma pendapat orang aja. Ada pandangan lain kalau orang-orang ini bisa aja salah paham sama apa yang mereka katakan. Kan Tuhan melarang hal kayak gitu. Malaikat itu roh, gak mungkin melakukan dosa dengan manusia. Tidak pernah dan tidak mungkin. Anakim. Mereka juga diyakini sebagai Anakim. Bukan Skywalker, nanti jadi Darth Vader raksasa, berabe, kecil aja udah repot. Di dalam Bible ada penyebutan tentang Anakim. Anakim ini adalah ras raksasa keturunan Anak. Menurut Old Testament, mereka tinggal di bagian selatan tanah Kanaan, dekat Hebron. Kejadian 14 ayat 5-6 menyatakan bahwa mereka mendiami wilayah yang dikenal sebagai Edom dan Moab pada zaman Abraham.
Yosua akhirnya ngusir mereka dari negeri itu, tapi ada beberapa yang berlindung di kota-kota Filistin di Gaza, Gad, dan Asdod, menurut kitab Yosua 11 ayat 22. Demikianlah raksasa Filistin yang namanya Goliat ketemu sama Daud di 2 Samuel 21 ayat 15-22. Tahu kan cerita Daud versus Goliat? Jadi si Daud tuh cuma lawan Goliat pakai ketapel dan dia menang karena dia diberkati Allah. Goliat ini diyakini adalah keturunan dari Anakim. Dalam terjemahan Septuaginta dari Yeremia 47 ayat 5 disebutkan keturunan Anakim berkabung setelah kehancuran Gaza. Juga teks eksekrasi Mesir Kerajaan Tengah tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi nyebutin daftar musuh politik di Kanaan. Di antara daftar ini ada kelompok yang disebut Li-Anak atau anak-anak anak. Anak-anak anak triple. 3 penguasa Li-Anak ini adalah Erum, Abiamimu, dan Akirum. Pandangan lain. Orang zaman dulu deskripsiin mereka gede banget, puol sampai lehernya bisa nyentuh matahari. Meskipun mereka ini blasteran malaikat jatuh dan manusia, mereka ini kekuatannya gak sama rata. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tergantung seberapa banyak gen fallen angels atau manusianya. Of course, makin banyak gen fallen angels ya makin kuat, makin banyak gen manusia yang makin lemah. Dalam mitologi Sumeria ada Apkallu, orang bijak yang juga demigods. Mereka berjumlah 7. Mereka pahlawan yang dikenal sebelum musibah banjir besar. Mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan. Salah satu Apkallu yang namanya Adapa dikenal sebagai Son of Ea, dewa di Babilonia. Dalam budaya Aram juga ada kepercayaan kalau Nephilim adalah keturunan Orion. Orion ini raksasa yang ada di mitologi Yunani yang sempat terlibat cinta sama Dewi Artemis. Cotton Mather percaya bahwa fosil tulang kaki dan gigi yang ditemuin di dekat Albany, New York tahun 1705 adalah sisa-sisa Nephilim yang tewas dalam banjir besar. Tapi menurut ahli paleontologi, dia mengidentifikasi ini sebagai sisa-sisa mastodon. Jadi, Nephilim itu apa sebenarnya? Apa yang terjadi sama mereka? Pemahaman serempak ya, Nephilim itu adalah ras raksasa penuh teror di zaman purba, keturunan fallen angels dan juga wanita manusia. Tapi keberadaannya nggak bisa atau belum bisa dibuktikan karena manuskrip pendukung tentang keberadaan Nephilim ini agak sulit untuk dibuktikan. Jadi kenapa heboh banget dan simpang siur di mana-mana? Mungkin karena rasa penasaran orang akan ras raksasa yang pernah ada di zaman dulu bikin orang-orang tuh ngorek info atau nyari tahu dan nyoba pembuktian tentang adanya ras ini. Sampai sekarang Nephilim masih populer dalam karya seni, ya novel, film, video game. Contohnya The Shadowhunter Chronicles, serial TV The X-Files, dan Supernatural. Di video game ada di DMC, Diablo, Darksiders, dan banyak lainnya. Gimana menurut kalian tentang Nephilim ini? Percaya nggak sih ras raksasa tuh dulu pernah ada? Atau mungkin percaya nggak? Mereka tuh sebenarnya masih hidup di suatu tempat yang nggak terjangkau manusia. Biar tetap rahasia. Let me know in the comments below. Itu dia tadi all about Nephilim yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang mau ditambahin, kalau ada yang mau di request, kalau ada yang mau di renovasi rumah kali, verifikasi, klarifikasi, kalau ada yang mau dikoreksi. Silakan. Please do correct me if I'm wrong di kolom komen. Request juga boleh. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye. Mari kita bahas. Dalam menuju Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.